Part 8. Nara sedang istirahat di kamarnya, sementara Bara sedang mandi. Laki-laki itu benar-benar tidak memperbolehkan Nara melakukan apapun kecuali istirahat. Ini saja dirinya belum mandi, malah sedang video callan dengan Caca. "Tapi lo gak apa-apa kan?" tanya Caca terlihat cemas di layar ponsel Nara. "Enggak kok, cuma luka kecil sama keseleo," jawab Nara dengan senyum teduhnya. "Jadi gimana? 2 hari lagi kan kita mau pergi kondangan Cindy. Dengan kondisi lo begitu emang bisa? Bakal dibolehin sama Kak Bara?" tanya Caca. Nara menghela nafas. Benar juga, kondisinya seperti ini. Apa bisa ia ikut pergi nikahan Cindy? Belum lagi ia harus izin kepada Bara. Nara benar-benar ingin ikut melihat hari bahagia Cindy, salah satu sahabat SMA-nya. Tapi kondisinya sekarang tidak memungkinkan. Gak tahu juga, nanti aku bicarain sama Kak Bara. Kalau kata dia boleh, ya aku ikut. Kalau enggak, ya udah, ucap Nara pasrah. Bagaimanapun, Bara suaminya, imamnya, dan keputusan laki-laki itu haruslah Nara turuti jika memang baik untuknya. "Gue yakin sih gak boleh." Masa gue sendiri?" Caca cemberut dengan bibir bawah maju beberapa senti. Nara terkekeh. "Kan teman-teman yang lain banyak. Gak bakal sendirilah, aku yakin. Lagian kamu temennya banyak." Caca dan Nara itu dua pribadi yang bertolak belakang. Jika Nara adalah cewek kalem yang sedikit tertutup dan sulit mencari teman, maka Caca adalah cewek petakilan dan cerewet yang pintar sekali bergaul dan membuat orang nyaman berbincang dengannya. "Tapi tetap gak seru kalau gak ada lo," rajuk Caca seperti anak kecil. Selain cerewet dan petakilan, Caca juga manja dan kadang kekanak-kanakan. Ceklek. Kak Bara udah selesai mandi, udah dulu ya," ucap Nara berbisik. Perempuan itu langsung mematikan sambungan video call mereka dan menaruh ponselnya. "Mau mandi?" tawar Bara sambil berjalan menuju Nara dengan dada telanjangnya. Nara menahan nafas. Bara memang meresahkan. Tidak bisakah memakai bajunya juga? Kenapa hanya celana pendek tanpa baju? Rileks Nara, dia suami kamu. Gak apa-apa. Itulah kalimat penenang yang sedang Nara rapalkan dalam hati. "Iya," jawab Nara sambil mencoba beranjak dari ranjang dengan susah payah. Bara tak tinggal diam. Ia langsung mengangkat Nara dan menggendongnya. Nara terpekik kecil, kaget dengan gerakan cepat Bara. "Ih Kak, aku bisa kok jalan sendiri," ucap Nara tak mau kalau harus digendong Bara sampai kamar mandi. Bara memandang Nara yang tengah cemberut dengan datar. Tak ada yang Bara katakan. Ia langsung saja membawa Nara menuju kamar mandi. Bara mendudukkan Nara di atas kloset. Laki-laki itu mensejajarkan wajahnya dengan wajah Nara dengan jarak hanya bersisa 3 cm. "Kalau kamu sampai terluka begini lagi, bukan cuma saya gendong sampai kamar mandi, tapi juga saya mandikan," ucap Bara dengan tatapan tajamnya. Nara meneguk ludah susah payah, memundurkan wajahnya agar tidak terlalu dekat dengan Bara. Nara mengkerut takut. "Atau sekarang mau saya mandikan?" tanya Bara menggoda Nara dengan senyum miringnya. Nara menggeleng cepat. "Aku bisa mandi sendiri," katanya sambil mendorong dada Bara dengan telunjuknya. Bara menyeringai, meraih ibu jari Nara yang mendorong dadanya. Nara melotot horor. Matanya melebar begitu melihat Bara dengan tenang mencium punggung tangannya sambil menatapnya dalam. Nara makin mengkerut takut ketika Bara malah mendekatkan wajahnya setelah mencium tangannya. "Cup." Satu kecupan Bara daratkan di hidung mungil Nara yang menggemaskan di matanya. Nara mengerja berkali-kali belum merespon dengan apa yang Bara lakukan. "Cepatlah mandi," ucap Bara menjauhkan wajahnya dan kembali berdiri tegak. Tangannya berada di atas kepala Nara dan sedikit menepuk-nepuknya. Bara keluar, sementara Nara masih mematung dengan detak jantung berpacu cepat dan wajah memerah penuh. "Kak Bara kenapa sih?" Pekiknya tertahan dengan kedua tangan menutupi wajahnya. Bara kembali menggendong Nara saat turun untuk makan malam.
Padahal Nara sudah menolak keras. Nara bilang ia ingin melatih kakinya agar tidak terlalu sakit. Tapi Bara lebih keras kepala. Bara bilang menuruni tangga bukan hal yang bagus untuk Nara yang kakinya keseleo. "Makasih kak," ucap Nara setelah Bara mendudukkannya di kursi. Bara mengangguk, mengambil tempat di samping Nara untuk makan. Nara memperhatikan makanan yang tersedia di meja makannya. Bara memesan makanan sesuai keinginannya, dan Nara cukup senang untuk hal itu. Kak, aku bisa ngambil sendiri," cegah Nara saat Bara mulai mengambilkan makanannya. Bara tak menanggapi. Laki-laki itu tetap melanjutkan kegiatannya menyediakan makanan untuk Nara dan untuk dirinya sendiri. Nara menghela nafas. Percuma melarang Bara atau mencegah apapun yang laki-laki itu ingin lakukan. Tidak akan didengarkan. Nara sudah berpengalaman akan hal itu. "Makasih kak," ucap Nara dengan senyum dipaksakan. Bukannya Nara tidak senang diperhatikan. Hanya saja Nara merasa tak enak terus merepotkan Bara. "Makan," ucap Bara yang sudah mulai menyuap makanannya. Nara mengikuti apa kata Bara tanpa bantahan, karena perutnya juga terasa lapar. Selesainya acara makan, dan kembali Bara yang membereskan piring dan mencucinya. Laki-laki itu kini sudah memapah Nara menuju ruang keluarga untuk menonton TV. Dengan langkah pelan tertati-tati sambil menahan sakit, akhirnya Nara bisa sampai ke ruang keluarga tersebut. "Maaf ya kak, karena kondisi aku yang kayak gini, kakak jadi kerepotan," ujar Nara tak enak. Ia merasa telah begitu merepotkan Bara. "Saya tidak merasa direpotkan," balas laki-laki itu tenang. Tangannya bergerak mengambil yupi yang tersedia di meja. Nara tersenyum kecil. Ia cukup senang dengan sikap Bara sekarang. Dan Nara juga cukup lucu mengetahui Bara yang begitu menyukai makanan manis. Iya, selain es krim, Bara juga suka yupi. Mungkin jika ada waktu Nara akan coba membuat kue. Siapa tahu laki-laki itu menyukainya. Tidak salah kan membuat suami senang? "Kenapa?" tanya Bara sambil menolehkan kepalanya ke arah Nara. Menatap penuh tanya kepada perempuan yang sedari tadi memperhatikannya. Nara menggeleng kecil, memfokuskan diri ke layar televisi. "Gak apa-apa." Acara nonton berlanjut, dan Nara juga sedang memikirkan kata demi kata untuk meminta izin kepada Bara agar bisa ikut pergi ke nikahan Cindy. Kak, 2 hari lagi temen aku ada yang mau nikahan. Aku boleh enggak?" Tolak Bara sebelum Nara menyelesaikan ucapannya. Nara menghela nafas kecewa. 2 hari ke depan kakinya tak akan sembuh. Belum lagi luka-lukanya. "Cukup kasih ucapan selamat dan bilang kalau kamu tidak bisa datang," sambung Bara sambil kembali memakan permen yupinya yang entah sudah berapa banyak. Yang jelas, yang tadinya stoples penuh, kini sudah berkurang jauh volumenya. "Ya udah deh," ucap Nara pasrah. Ia tak bisa membantah karena Nara juga sadar ini untuk kebaikannya. Tok tok tok. Bara mengangkat pandangannya dari toples yupi setelah mendengar bunyi ketokan pintu. "Ada yang ngetok deh kayaknya," ucap Nara sambil memandang Bara yang juga tengah menatapnya. Bara beranjak dengan wajah datarnya. Sementara Nara menunggu dengan penasaran siapa yang bertamu malam-malam begini. Tak lama kemudian, Bara kembali dengan sepasang suami istri dan juga Ipan. Dan Nara bisa menyimpulkan jika itu adalah kedua orang tua Ipan. "Silakan duduk," ucap Bara dengan wajah lempengnya. Nara pun tak habis pikir, apakah Bara tidak punya stok ekspresi lain selain itu. "Terima kasih," balas kedua suami istri tersebut tersenyum sambil mendudukkan diri di sofa, tepat di hadapan Nara diikuti Ipan. "Selamat malam Nara," sapa perempuan yang Nara tebak ibu Ipan. Nara mengangguk. "Selamat malam." "Terlebih dahulu perkenalkan, saya dan istri saya ini adalah orang tua Ipan. Kami kesini untuk menjenguk Nak Nara sekaligus meminta maaf atas kecelakaan yang disebabkan oleh anak kami," ucap laki-laki yang duduk di samping istrinya. "Maaf ya, karena kecerobohan saya dan suami yang membiarkan Ipan main motor sendiri jadi bikin kamu sampai seperti ini. Kami minta maaf sekali."
ucap Ibu Ipan sambil memandang penuh sesal ke arah Nara dan Bara bergantian. Gak apa-apa, lain kali Ipannya lebih diawasin aja. Takutnya ada Nara kedua. Jadi Ipan jangan bawa motor sendiri lagi kalau belum terlalu bisa. Gak apa-apa, lain kali Ipannya lebih diawasin aja. Takutnya ada Nara kedua. Jadi Ipan jangan bawa motor sendiri lagi kalau belum terlalu bisa. Ucap Bara yang langsung diangguki cepat oleh Ipan. Gimana kakinya Nara? Tanya ayah Ipan. Udah mendingan kok Pak, gak usah khawatir. Nara tersenyum hangat. Tak ingin kedua orang tua Ipan terlalu merasa bersalah dan khawatir. Kedua keluarga itu kembali berbincang kecil. Yang awalnya hanya tentang kecelakaan Nara, kini merambat hingga kemana-mana. Bahkan Bara dan Pak Hutomo, ayah Ipan, sudah sibuk berbincang mengenai dunia perbisnisan. Dan Nara bersama Ibu Tita, mereka sibuk berbincang soal urusan ibu-ibu rumah tangga. Kami pamit dulu ya, udah malam banget, gak kerasaan kita ngobrolnya. Pamit Bu Tita. Iya Tante, hati-hati di jalan. Nara tersenyum hangat. Keluarga Hutomo itu pun meninggalkan rumah mereka dan hanya menyisakan Bara dan Nara. Sudah pukul 10 malam dan Nara sudah sangat mengantuk. Sekembalinya Bara dari depan setelah mengantar keluarga tersebut, Nara sambut dengan senyuman. Mau tidur? Tanya Bara sambil mendudukkan diri di sebelah Nara. Nara mengangguk, menguap kecil dengan tangan menutup mulut. Ngantuk banget udah. Ucap Nara dengan mata sayunya yang memerah. Bara berdiri. Laki-laki itu kemudian berjongkok di hadapan Nara. Naik. Nara menurut saja. Ia sudah sangat ngantuk saat ini. Mana telap dirinya berjalan menaiki tangga dengan kaki sakit dan mata hampir terpejam. Setelah Nara naik di punggungnya dan memeluk erat lehernya, Bara mulai melangkah menuju lantai atas kamar mereka. Nara terkantuk-kantuk. Matanya yang sayu membuatnya harus bersandar menaruh kepala di pundak lebar Bara. Nara memejamkan mata, mengeratkan pelukannya dengan senyum kecil tersungging di bibirnya. Bara yang sedang menggendongnya saat ini, mengingatkannya pada Bara yang dulu. Bara yang hangat, Bara yang selalu melindunginya, Bara yang selalu siap mendengar cerita tak jelasnya, dan Bara yang selalu mau diajak bermain bersama. Momen ini mengingatkannya pada masa lalu, saat-saat di mana ia baru belajar bermain sepeda hingga terjatuh mengenaskan dengan luka di lututnya. Bara yang memang mendampinginya, dengan sigap menolongnya, menggendongnya pulang sampai rumah dengan omelan-omelan khasnya yang terdengar tegas namun penuh perhatian. Mengingat masa-masa itu memang terasa sangat indah. Andai ia dan Bara tak berjarak, mungkin pernikahan yang sekarang mereka jalani akan terasa lebih mudah. Bara menggendong Nara sampai ke dalam kamar. Tak ada pergerakan apapun dari Nara. Bara ingin menengok sebenarnya, tapi kepala Nara yang bertumpu pada bahunya menghalanginya. Nara, panggil Bara namun tak ada sahutan. Kak Nara, panggilnya sekali lagi, namun hanya hening yang menyambutnya. Dan Bara bisa memastikan satu hal, Nara tertidur. Bara terkekeh kecil. Sengantuk itukah sampai tertidur dalam gendongannya? Bara menghela nafas. Kini tinggal memikirkan cara bagaimana membaringkan Nara dengan aman dan nyaman di atas kasur. Dengan sangat pelan dan penuh hati-hati, Bara mulai menurunkan Nara. Ia begitu pelan, takut pergerakannya membangunkan Nara, atau bahkan membuat luka Nara terkena. Setelah berhasil membaringkan Nara dengan nyaman, Bara baru bisa bernafas lega. Ia memandang Nara penuh cinta. Satu kecupan ia daratkan di kening Nara. Sweet dreams, my beautiful wife. Part 9. 5 hari sudah berlalu, dan kaki Nara sudah baikan. Lukanya juga sudah mengering, hanya di lutut saja masih suka perih. Dan selama 5 hari ini pula Bara tak masuk kerja. Suaminya itu bekerja di rumah. Nara bahkan dilarang memasak.
Jika sarapan Bara yang menyiapkan, maka makan malam dan siang Bara membelinya. Bara bisa memasak, tapi tetap saja masakannya tak akan seenak masakan Nara. Lagi pula, Bara adalah orang sibuk yang tak mungkin ada waktu untuk memasak. Bekerja dari rumah saja, laki-laki itu selalu berada di ruang kerja. Nara kadang berpikir, seberapa banyak dan susah pekerjaan Bara itu. Dia masih muda, tapi sudah memimpin sebuah perusahaan besar yang menampung banyak karyawan. Mumpung hari ini weekend, Nara ingin membuat kue saja daripada mati kebosanan. Nara itu pintar masak, suka berkreasi dengan apapun yang ada di dapurnya. Jadi tidak akan sulit untuk Nara membuat kue. Kayaknya bikin coklat truffle enak deh. Bahan-bahannya juga ada. Ucap Nara sambil memperhatikan bahan-bahan mengolah kue di dapurnya. Perempuan yang usianya sebentar lagi akan menginjak angka 19 itu pun mulai menyiapkan bahan dan alat membuat kuenya. Dengan lihainya, Nara mencampur bahan-bahan dan mengaduknya. Sambil bernyanyi, perempuan yang tingginya tak lebih dari 158 cm itu sangat enjoy melakoni kegiatannya. Setengah jam kemudian, dapur Nara sudah beres dan bersih. Ia tinggal menunggu kuenya jadi. Nara tak beranjak dari pantry. Ia akan menunggu sambil bermain ponsel. Tidak sabar untuk melihat hasil kerja kerasnya. Semoga saja Bara suka. Bara yang baru saja selesai berolahraga di ruang gymnya bergegas ke kamar. Belum sempat ia menginjakkan kaki di tangga pertama, bau semerbak kue tercium di indera penciumannya. Bara putar haluan, melangkah ke dapur dengan pelan. Di sana, ia melihat istri kecilnya tengah menyusun kuenya yang telah jadi ke dalam toples kaca. Bara menghampiri, mencium sekilas pipi Nara hingga membuat perempuan itu menoleh ke arahnya. Kak Bara udah selesai olahraga? Tanya Nara setengah terkejut akan kedatangan Bara. Bikin apa? Bara bertanya sambil tangannya mengambil kue yang sudah Nara susun. Coklat truffle, enak gak? Nara harap-harap cemas ketika melihat ekspresi Bara yang datar-datar saja saat memakan kuenya. Bara mengangguk. Enak, saya suka. Komentar Bara sambil berjalan melewati Nara dan berakhir di sebelah Nara yang terdapat teko air minum. Nara tersenyum bahagia. Untunglah Bara suka dengan kue yang ia buat. Nara kembali menyusun kuenya. Beberapa ia sisakan untuk difoto, baru disusun lagi. Dan saat ia menoleh ke arah kue-kue yang akan ia foto untuk dijadikan story Instagram, sudah tidak ada apa-apa di sana. Loh, kue di sini mana? Tanya Nara dengan pandangan menyelidik ke arah Bara. Bara mengerjap. Ia berkata dengan polosnya, saya makan. Nara ingin menangis rasanya mendengar kalimat Bara. Kue yang ia sisakan tersebut sudah ia hias dengan sebaik mungkin. Sudah ia lumuri coklat dan hiasan yang banyak untuk difoto. Dan kini kuenya sudah meluncur bebas ke lambung Bara. Kak Bara, itu kan mau aku foto. Rajuk Nara dengan bibir bawah yang sudah maju beberapa senti. Kesal sekali rasanya. Nara bahkan harus menggunakan rumus fisika untuk bisa mendapatkan hasil yang luar biasa untuk 7 kue yang ia sisakan tadi. Dan Bara dengan gampangnya memakan sebelum ia mendapat hasil. Bolehkah Nara blender suami sendiri? Ya gimana? Udah masuk dalam perut saya. Itu kan ada. Tunjuk Bara pada toples kue Nara yang hampir penuh. Beda Kak Bara, ucap Nara frustasi. Gagal sudah acara pamernya bisa membuat kue. Sama kok, ucap Bara kekeh. Nara merengut makin jadi. Tahu sebel. Nara melenggang pergi dengan toples kue yang sudah ia peluk. Bara hanya mampu terdiam. Kenapa Nara jadi sensi sekali? Ia kan mana tahu kalau kue itu akan Nara foto. Nara masih saja kesal dengan Bara. Sedari pagi sampai sore hari begini masih aja Bara mendapatkan muka masam Nara yang jelas ditujukan untuknya. So, bisa beritahu Bara bagaimana cara membuat perempuan berhenti merajuk? Bara menghampiri Nara yang sedang sibuk mengecek tanaman sayur-sayuran di belakang rumah. Perempuan itu terlihat tengah mengamati pertumbuhan bayam dengan seksama. Ia juga membuang beberapa rumput liar kecil yang entah bagaimana bisa tumbuh di sana.
Mau jalan-jalan? Tanya Bara sambil mengambil tempat di sebelah Nara. Nara terdiam, berpikir sebentar hingga memutuskan melihat ke arah Bara. Kemana? Terserah kamu, jawab Bara sambil membenarkan rambut Nara dan menyelipkannya ke belakang telinga. Perlakuan Bara tersebut membuat Nara tersipu. Ia segera menetralkan diri. Boleh deh, Nara setuju. Ia berdiri diikuti Bara. Sana siap-siap, suruh Bara. Kakak juga, masa jalan-jalan pakai singlet? Gerutu Nara yang disambut kekehan oleh Bara. Lihatlah otot-otot Bara yang besar itu. Bisa-bisa bukannya jalan-jalan makan angin malah jalan-jalan nyari pelakor. Mau bagaimanapun, Nara hanya ingin menikah sekali seumur hidup. Memangnya kenapa kalau saya begini? Tanya Bara sengaja. Gak usah tepe-tepe deh kak, rutuk Nara sambil berjalan meninggalkan Bara dengan kesal. Begini nih, kalau pagi-pagi sudah dibuat kesal. Bisa-bisa seharian penuh ia akan kesal. Belum lagi hari ini dirinya datang bulan. Meski Nara tak neko-neko jika sedang datang bulan, terkadang hormon kekesalannya akan meningkat lebih dari hari biasanya. Nara memang tak akan marah-marah. Ia hanya akan dilanda kekesalan mendalam jika seseorang berbuat salah padanya sedikit saja. Selesai bersiap-siap, kedua pasang suami istri baru tersebut sudah berada di garasi Bara yang isinya terdapat lebih dari 10 mobil mewah dan beberapa motor gede, plus satu motor Vespa antik yang harganya tentu tak murah. Bara ingin memakai salah satu di antara jajaran mobil-mobil mewahnya. Namun saat melihat arah pandang Nara yang terus tertuju pada motor-motornya, Bara mengurungkan niat. Mau pakai motor? Tawar Bara yang mampu membuat kepala Nara tertoleh ke arahnya. Boleh. Bara mengangguk. Nara berbinar senang. Mau yang mana? Tanya Bara. Nara tampak berpikir sembari melihat-lihat jajaran motor Bara yang harganya bukan main. Yang itu enak deh kayaknya. Tunjuk Nara pada salah satu motor gede milik Bara. Bara kembali mengangguk. Saya ambil kuncinya. Bara berlalu pergi. Sementara Nara sudah senyum-senyum sendiri. Sedari tadi yang ada di pikirannya adalah berboncengan dengan Bara menggunakan motor gede suaminya itu. Pasti menyenangkan. Apalagi sore-sore begini. Setidaknya ia tidak hanya menjadi penonton keuuan orang di jalan. Nara sudah capek jika membuka sosmed yang ia lihat adalah kemesraan orang. Ditambah lagi, jika ia keluar ke jalan raya, selalu saja ada sejoli yang mesra-mesraan di atas motor. Nara iri, sumpah deh. Bara sudah kembali dengan kunci di tangannya. Nara memperhatikan Bara yang tengah menaiki motor yang tadi ia tunjuk sambil mencoba menghidupkannya. Demi apapun, Bara sangat tampan. Dan setelan celana jeans panjang warna hitam dan dalaman warna putih yang dilapisi jaket kulit hitam, membuat laki-laki itu terlihat seperti bad boy SMA. Bara mengeluarkan motornya dari garasi. Nara mengikuti. Setelah Bara menutup garasinya, laki-laki itu kembali menaiki motornya. Ayo, ucapnya dengan helm full face yang sudah terpasang di kepala. Nara mengangguk. Pakai dulu, ucap Bara sambil mengulurkan helm ke arah kepala Nara. Nara diam saja menerima perlakuan manis Bara. Tak ia sangka, Bara yang dulu sedingin es kini bisa seromantis ini. Nara sudah duduk di boncengan dengan nyamannya setelah dipasangkan helm oleh Bara. Pegangan, ucap Bara. Nara sedikit canggung, tapi ia memberanikan diri melingkarkan tangannya di perut Bara. Sudah ia bilang kan, Nara juga ingin seperti yang lain. Sudah lelah ia melihat keromantisan orang. Sekarang gilirannya. Lagian Bara suaminya. Hitung-hitung nambah pahala. Bara tersenyum tanpa bisa ia tahan. Tangan kirinya mengelus punggung tangan Nara yang melingkar di perutnya. Motor pun mulai berjalan, meninggalkan pekarangan rumah mereka dan juga satpam rumah mereka yang sudah tersenyum-senyum bahagia memandang majikannya. Yang kini tersisa hanyalah rasa nyaman yang menghinggapi Nara di sepanjang jalan, dan degup jantung Bara yang menggila dengan rasa aneh di tubuhnya, karena Nara yang tengah memeluk dirinya dengan kepala bersandar di punggungnya. Bara menggenggam erat stang motornya mengurangi kegugupan.
Rasanya seperti melayang terbang jauh ke angkasa. Dengan susah payah, Bara menahan senyumnya yang tak mau pudar. Ia kembali jatuh. Jatuh terlalu dalam kepada seorang Kanaya Ceisa Wardana. "Enak?" tanya Bara sambil memperhatikan Nara yang tengah makan mie ayam di depannya. Nara mengangguk puas. "Enak? Kakak tahu dari mana tempat ini?" tanya Nara dengan mulut masih mengunyahnya. Bara sedikit tersenyum melihat tingkah Nara. Tangannya bergerak mengelap sudut bibir Nara yang belepotan dan berakhir di mulutnya. Nara melotot melihat Bara yang dengan santainya memasukkan jarinya yang bekas mengelap sudut bibirnya ke dalam mulut laki-laki itu. Apa Bara tidak jijik? "Dulu sering makan di sini waktu masih ngampus," jawab Bara sambil kembali melanjutkan makannya. Nara tersadar dari keterkejutannya. Ia manggut-manggut paham. Tak ia sangka, Bara yang kaya raya sering makan di warung pinggir jalan seperti ini. "Abis ini mau kemana?" tanya Bara. Nara berpikir. "Gak tahu," jawabnya sambil menggeleng lucu. Ekspresi berpikirnya terlihat begitu serius. Namun ujung-ujungnya dijawab tidak tahu. Bara dibuat geleng kepala melihatnya. Berada di dekat Nara selalu saja bisa membuat sudut bibirnya terangkat. "Mall?" tawar Bara. Nara kembali berpikir. Ia menggeleng. "Mau jalan-jalan pakai motor aja, ngukur jalan sambil makan angin." Bara mengangguk, hampir terkekeh mendengar jawaban Nara. Namun ia tahan. "Nonton di bioskop, boleh?" tanya Nara dengan pipi menggembungnya. Tahan Bara, monolognya dalam hati. Jika begini hanya ada 2 tempat yang ingin Bara tuju. Pertama rumah, dan kedua hotel. Bara kembali mengangguk. Nara kesenangan. "Tapi nanti malam ya kak," ucapnya senang. Bara melihat jam di tangannya. "Pulang dulu atau enggak?" "Gak usah deh, nanti kakak sholatnya di masjid dekat mall aja. Aku tunggu di mall, soalnya aku gak sholat," jelas Nara dengan senyum cerianya. Cobaan apa ini ya Tuhan? Pupus sudah angan-angan Bara yang sudah melanglang buana dengan segala rencananya. Setelah selesai acara jalan-jalan ini, Bara mendatarkan wajahnya, tersenyum paksa ke arah Nara. "Iya," jawabnya kecut. Part 10. Nara mengerjapkan matanya pelan. Gelap. Nara tak dapat melihat apapun. Hanya suara hujan yang mengalun deras beserta angin yang cukup kencang diiringi petir yang saling sahut-menyahut. Nara kembali menutup matanya. Ia masih belum sepenuhnya sadar. Beberapa detik kemudian, Nara membelalak. Ia rasanya ingin menangis begitu sadar ia terbangun saat tengah mati lampu dan hujan deras. Kebiasaan. Jedar. Srek. Meong. Tik-tok. Tik-tok. Suara-suara yang seperti saling bersahutan membuat bulu kuduk Nara meremang. Ia mencari-cari keberadaan ponselnya dengan jantung yang sudah jedak-jeduk tak karuan. Dan sialnya lagi, ia malah mengingat kejadian saat ia dan Bara pulang jalan-jalan. Motor milik Bara melaju di tengah keramaian ibu kota. Nara yang sudah dibalut jaket pada tubuhnya tetap memeluk Bara, guna menyalurkan kehangatan pada laki-laki itu yang kini hanya mengenakan dalamannya saja. "Kak Bara, stop. Aku mau beli bakso sama sosis bakar," ucap Nara setengah berteriak sambil menegakkan kepalanya yang tadi bersandar pada bahu Nara. Mata bulatnya menatap berbinar pada salah satu gerobak yang mengepulkan asap dan dikerumuni beberapa orang. "Mana?" tanya Bara sambil menolehkan kepalanya sedikit ke arah Nara. "Tuh," Nara menunjuk dengan tangannya ke arah kiri jalan. Bara langsung saja membelokkan motornya setelah memastikan tak ada kendaraan terdekat yang akan lewat. Motor gede miliknya berhenti di dekat gerobak. Nara turun, membuka helmnya dan memberikannya pada Bara. Bara menstandarkan motornya, mengambil helm Nara dan menaruhnya.
Bara ikut turun dan menghampiri Nara yang sudah memesan dan ikut mengantri. Kedatangan pasutri baru itu mampu membuat perhatian para pembeli terarah pada keduanya. Apalagi dengan wajah, penampilan, kendaraan, dan keserasian mereka. Jelas saja, mereka jadi pusat perhatian. Bara si tampan dengan wajah datarnya, sementara Nara si imut dengan wajah cerianya. Perpaduan yang begitu apik. "Kak, bayar," ucap Nara membuat lamunan Bara buyar. Dilihatnya Nara sudah membawa sekresek kecil tusukan-tusukan bakso dan sosis bakar. Bara berdiri, mengeluarkan dompet tebalnya yang dipenuhi kartu dan uang dengan jumlah yang tak bisa dikatakan sedikit. Bara memberikan uang 100 ribunya kepada penjual tersebut. "Kembaliannya ambil aja bang," ucap Bara sambil meraih tangan Nara. "Aduh banyak banget, makasih ya." Bara mengangguk. Nara membalas senyum penjual bakso dan sosis bakar itu dengan ramah. Keduanya kembali melanjutkan perjalanan dengan Nara yang tak ada hentinya mengunyah. Bara geleng kepala melihat tingkah Nara di spionnya. Lucunya. "Kak Bara mau?" tawar Nara sambil menyodorkan setusuk bakso kepada Bara. Dagunya dengan apik bertumpu di bahu Bara. "Percayalah, itu hanya basa-basi semata." Nara hanya tak ingin terlihat begitu tak tahu diri dengan tidak menawarkan Bara. Bara menggeleng. Ia mana doyan makanan begitu. Melihat gelengan itu, Nara tersenyum cerah. Salah satu hal yang membuatnya bahagia adalah ketika orang yang ia tawarkan makanan miliknya menolak tawaran tersebut. Sambil mengunyah, Nara memperhatikan jalanan yang akan menuju komplek tempatnya tinggal sekarang. Matanya tak sengaja terarah pada satu pohon besar di depan mereka. Awalnya semuanya baik-baik saja bagi Nara, tapi saat motor makin mendekat pada pohon itu, Nara dibuat membelalak dengan jantung berpacu cepat. Buru-buru Nara memalingkan wajah, memeluk Bara erat dengan perasaan tak karuan, seperti ingin pipis sekarang juga. "Cepetan kak," suara Nara tercekat. Ia memeluk Bara erat tak ingin menoleh ke belakang. Di atas pohon tadi, Nara melihat sesuatu putih-putih dengan helaian rambut terurai panjang. "Tahu kan apa?" Nara memucat di balik gelapnya kamar. Ia langsung bergerak cepat mencari Bara, bukan lagi ponselnya. "Kak Bara," suara Nara seperti orang ingin menangis. Bukan itu saja, matanya bahkan sudah berkaca-kaca. "Kak," rengeknya begitu tangannya belum juga bisa mencapai Bara. Bara tak ia temukan. Nara sudah begitu pucat. Ia menenggelamkan diri di dalam selimut. "Kak Bara," pecah sudah. Nara menangis begitu bayangan hantu-hantu yang pernah ia lihat di film mampir di ingatannya. Suara hujan, angin, petir, detik jam dan tangis Nara berbaur jadi satu. Pintu berderit. Nara makin mengeratkan cengkramannya pada selimut. Suara tangisnya makin jadi. "Nara, hei." Bara yang baru masuk kembali ke kamar setelah dari lantai 1 mengecek listrik, langsung berlari menghampiri istrinya yang tengah bergemul dengan selimut sambil menangis. Nara membuka selimutnya cepat. Dapat dilihatnya cahaya senter HP milik Bara. Laki-laki itu berlari menghampirinya dan langsung duduk di sampingnya. "Kenapa?" tanya Bara khawatir. "Kak Bara." Nara langsung menubruk Bara, memeluk laki-laki itu erat dengan tangis yang masih tersisa. "Kenapa?" tanya Bara lembut sambil membalas pelukan Nara dan membelai rambutnya. "Kak Bara dari mana?" tanya Nara sambil menengadahkan kepalanya untuk bisa melihat Bara. Setidaknya, cahaya dari senter HP tersebut dapat membuat keduanya saling bisa menatap. "Dari bawah." "Kamu kenapa nangis?" tanya Bara lembut, menunduk untuk membalas tatapan Nara. "Takut." Cicit Nara kembali membenamkan wajah di dada bidang Bara. Bara terkekeh. "Ada saya," ucapnya menenangkan. "Tadi nggak ada," ucap Nara pelan, teredam. "Maaf." Bara memeluk Nara lebih erat. "Jam berapa, Kak?" tanya Nara. Bara mengambil ponsel yang tadi ia bawa dan menghidupkannya. 1.40, ucapnya sambil meletakkan kembali ponsel tersebut pada nakas dengan senter yang menyala. "Itu bukannya HP aku."
Ucap Nara menegakkan tubuhnya dengan Bara yang tetap memeluk pinggangnya. Iya, HP saya mati. Bara kembali memeluk Nara. Kali ini ia bawa tiduran dengan lengannya sebagai bantalan Nara. Bara menarik selimut guna menutupi tubuhnya dan Nara. Tidur, ucapnya dengan mata terpejam sambil menghirup harum rambut Nara. Jangan ditinggalin lagi, pinta Nara manja. Bara tersenyum. Gak akan, ayo tidur. Nara mengeratkan pelukannya pada Bara. Ia membenamkan wajah di dada Bara. Suara degup jantung Bara yang berpacu cepat membuatnya tenang. Matanya perlahan terpejam. Tak butuh waktu lama, Nara kembali terlelap dalam dekapan Bara. Bara tersenyum hangat, merapatkan tubuh Nara pada tubuhnya. Ia ikut menyusul Nara tertidur dengan nyaman. Derai hujan di luar sana membuatnya begitu menikmati pelukan Nara padanya dan hangatnya tubuh Nara dalam dekapannya. Bau petrikor memang selalu menenangkan. Nara selalu suka baunya. Ia menghirup udara lamat-lamat ketika membuka tirai dan jendela kamarnya yang terdapat balkon. Nara berbalik. Melihat Bara yang masih lelap membuatnya sedikit malu. Malam tadi ia benar-benar memalukan. Nara berjalan menghampiri Bara yang kembali tidur setelah sholat. Sebenarnya tidak boleh, karena bisa menyebabkan serangan jantung, kebodohan otak, dan mengurangi rezeki. Tapi entah kenapa, subuh tadi Bara kembali tidur. Kak Bara, bangun. Nara mengguncang bahu Bara. Namun Bara tak terganggu. Tak ingin berlama-lama, Nara langsung saja mengapit hidung Bara dengan jarinya. Bara mengarang. Langsung saja Nara melepaskan tangannya dari hidung Bara. Bara membuka matanya yang sayu. Ia menatap Nara. Kamu mau jadi janda? Enggak. Habisnya Kak Bara susah dibangunin. Elak Nara sembari berdiri. Enak saja baru menikah sudah jadi janda. Kak Bara mandi sana, nanti kesiangan. Ucap Nara sambil berjalan ke arah lemari untuk menyiapkan pakaian Bara. Bara bangun dengan malas-malasan. Ngantuk sekali masih. Ia menghampiri Nara, mencuri satu kecupan dari istrinya itu. Nara terkejut. Ia menoleh ke kiri namun sudah tidak ada siapa-siapa. Saat menoleh ke kanan, barulah ia dapati Bara tengah berjalan lesu menuju kamar mandi. Nara menggeleng. Bara meskipun sedang lesu tetap saja langkahnya lebar. Selesai menyiapkan pakaian Bara, Nara beralih menyiapkan sarapan untuk mereka berdua. Pasangin. Sebuah suara dibarengi dengan sebuah dasi hitam yang menggantung di depan Nara, membuat Nara menoleh ke belakang. Dilihatnya Bara yang sudah rapi, hanya kurang dasinya saja. Nara mengambil dasi tersebut, memasangkannya dengan telaten dan rapi. Kak, aku mau ke rumah nenek boleh? Tanya Nara di sela jarinya memasangkan dasi Bara. Bara mengangguk. Mau bareng? Tawar Bara dengan tangan yang sudah menjalar hingga memeluk pinggang Nara. Nara mendongak. Nanti kakak kesiangan, tolaknya. Bara menggeleng. Sana siap-siap. Oke, ucap Nara ceria. Bara melepaskan Nara dari dekapannya. Perempuan itu langsung ngacir dengan semangat menuju kamar. Baru saja Bara menarik kursi untuk diduduki, Nara datang kembali dengan pakaian yang masih sama. Kenapa? Tanya Bara dengan alis naik sebelah. Hehe, lupa ngambilin sarapan kakak. Jawabnya dengan tangan yang sudah aktif mengambilkan Bara nasi goreng. Bara menggeleng. Saya bisa sendiri. Selesai. Selamat makan Kak Bara. Aku mau siap-siap dulu. Nara kembali ngacir setelah selesai mengambilkan Bara nasi dan menuangkan minumnya. Bara yang melihat hanya bisa geleng kepala. Ada saja ketakutan. Ada saja kelakuan istri kecilnya itu. Selesai siap-siap, Nara langsung turun. Ia berjalan menuju dapur dengan semangat. Dilihatnya meja makan yang sudah beres dan hanya menyisakan sepiring nasi goreng yang sepertinya untuknya. Nara celingukan. Di mana suaminya? Nara berjalan lebih ke dalam. Matanya melebar ketika melihat punggung Bara yang tengah mencuci piring dan peralatan masaknya. Cepat-cepat Nara menghampiri. Ih, kok Kak Bara cuci? Aku bisa cuci sendiri.
Bara menolehkan kepalanya begitu mendengar suara Nara. Saya juga bisa. Sana kamu makan. Kakak yang sana, biar aku yang cuci. Kak Nara, sarapan. Di sini bukan cuma kamu yang makan. Saya juga. Jadi apa salahnya saya mencuci piring? Suami istri itu saling membantu, melengkapi. Yang namanya pekerjaan rumah tangga, ya dikerjain sama-sama, bukan cuma sendiri. Semua harus dibagi, mau itu masalah rumah atau pekerjaan. Buat apa menikah jika semuanya masih sendiri-sendiri? Ucap Bara panjang lebar. Nara sampai melongo mendengarnya. Tapi nanti baju Kak Bara basah. Cicit Nara dengan suara makin melemah karena mendapat tatapan tajam dari Bara. Sana, usir Bara yang sudah tak bisa dibantah Nara. Nara berjalan menuju meja makan. Diam-diam, senyumnya terbit begitu melihat perlakuan Bara pagi ini. Suaminya memang paket komplit. Jika begini, jelas Nara akan mudah jatuh cinta. Sudahlah dewasa, mapan, tampan, pengertian, dan perhatian meski rada cuek. Tapi Nara selalu dibuat berbunga-bunga dengan sikap baru Bara padanya.